Pak Wahyu, Iya, pertanyaan ketiga ini terkait dengan nanti mulai 1 Januari 2025 Indonesia kan akan resmi menjadi salah satu dari 9 negara mitra BRICS ya Pak. Bersama dengan 8 iya. negara lainnya seperti ada Belarus, ada Kazakhstan juga dan Thailand. Apakah dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS ini akan berdampak terhadap pasar modal di Indonesia sendiri Pak Wahyu? Iya, jadi eh, ini ekonomi kawasan atau ekonomi ini bagian dari konsep ekonomi politik ya, bukan hanya bicara ekonomi. Jadi ekonomi kawasan dari ekonomi politik. Ini adalah sebuah kepastian, keniscayaan. Bagaimanapun juga ini tidak bisa dihindari dibanding era perang dingin hanya ada dua blok dan kita berada di tengah-tengah main aman. Kali ini kita nggak bisa. Kali ini kita nggak bisa. Anak SD zaman sekarang aja punya grup WA, punya circle. Di dalam WA yang banyak orangnya biasanya ada WA grup grup dalam grup gitu ya. Jadi gimana negara gitu dalam kondisi yang sangat-sangat cair dan kita nggak bisa melihat lagi mana kawan mana lawan gitu. Dan dengan prinsip Prabowo satu musuh terlalu banyak dan 1.000 kawan terlalu sedikit. Jadi kita harus mau nggak mau membuat circle-circle tertentu. Tapi ini tantangan buat Indonesia. Karena apa? Kita nggak sekedar hanya sekedar uh, sentimen atau sekedar ikut ya. Karena BRICS ini kan seperti saya bilang lagi, ini bukan hanya ekonomi, tapi ekonomi politik dengan motornya sebenarnya Rusia dan China, Tiongkok. Jadi ada APEC, ada ASEAN dan lain-lain. Kita harus punya peran yang jelas gitu loh. Karena dengan BRICS ini kan jangan menjadi salah langkah juga gitu loh. Karena kita tidak pernah akan bisa mengesampingkan Amerika Serikat dan Eropa. Jadi ada BRICS di sini yang sebenarnya lebih berat ke lawan Amerika Eropa yaitu Rusia dan China, itu harus hati-hati. Jadi kita harus berjalan atau mendayung di antara dua pulau gitu. Bahkan di antara 5 pulau atau 10 pulau. Jadi kita di BRICS bisa main, di G2, G20 bisa main, di ASEAN bisa main, dan tetap ada poros Amerika Serikat yang harus kita akui sebagai power dan China, Rusia di sisi lain. Jadi gabungnya BRICS ini adalah tantangan. Kita nggak selalu bilang ini positif atau negatif. Ini bisa dua-duanya. Dan di dalam era cair hubungan yang sangat cepat, dekat dengan digital ini, kita harus bermain di banyak posisi, banyak circle, banyak kepentingan-kepentingan dengan harus mengutamakan national interest kita kan. Nah, disinilah national interest kita gimana menghadapi Amerika, menghadapi Apple gitu kan, menghadapi China, menghadapi Jepang, menghadapi semuanya. BRICS ini jangan menjadi negatif effect gitu. Ketika investor jadinya eh, saling tarik menarik juga kan. Eh, Amerika pasti tidak terlalu suka kita gabung BRICS. Itu pinter-pinternya kita. Kita harus seperti Singapura. Bagaimanapun juga dia sangat dekat dengan China, orang-orangnya banyak dari China, bahkan uh, pemerintahannya ada yang dari China, tetapi secara keuangan dia sangat dekat dengan Amerika Serikat. Secara militer dia dekat dengan Amerika Serikat juga. Jadi pinter-pinter seperti kita harus belajar dari Singapura gitu loh. Nah, disinilah bagaimana dampaknya ke IHSG masih jauh sebenarnya, masih jauh. Artinya kita nggak bisa terlalu berharap banyak karena ini hanya satu langkah baru gabung ke circle. Bagaimana kita mau mengambil sesuatu itu tergantung kita sebenarnya. Jadi untuk dampak ke IHSG ini masih sangat jauh sebenarnya. Kecuali ada kebijakan atau investasi langsung yang bisa berdampak gitu. Ya, Oke. jadi inilah bagaimana Prabowo dengan timnya, terutama Kementerian Luar Negeri dan Keuangan, investasi dan lain-lain, itu harus bekerja sinergi. Jangan sampai salah langkah. Ini hati-hati sekali.
Oke, baik Pak Wahyu. Dan garis besarnya adalah Pak Wahyu menjelaskan pemerintahan Prabowo Subianto dan kementeriannya harus bekerja supaya tidak salah langkah gitu ya Pak. Artinya kan ini kayak kita baru bergabung gitu bahasanya, baru bergabung ke Iya, circle-circle gitu bahasanya tadi ya. iya, Dan memang apa namanya, sentimennya memang belum ada pengaruhnya karena memang baru baru bergabung, baru join gitu. Dan ada dua sisi ya Pak, nantinya bakalan ada negatif atau positif tergantung dari kitanya sendiri, dari Indonesia. Dan tadi iya, catatan dari Pak Wahyu yang menarik adalah kita juga bisa belajar dari negara tetangga Singapura yang iya, dia tuh bisa bunglon ya Pak, bisa kemana aja iya, gitu. Ke Cina bisa, ke Amerika bisa. Nah Indonesia mungkin bisa menjadi pembelajaran nih supaya bisa keduanya kakinya juga bisa melangkah bebarengan ya Pak, bukan hanya satu langkah iya. gitu ya. Oke,